Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Kamis Pekan Biasa ke-31, 3 November 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, "Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka." Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. "Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, 'Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, 'Bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, semoga rahmat Tuhan senantiasa selalu mencurahkan kepada kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, betapa sulit hidup bersama tanpa harus mengingat kesalahan orang dan mengadili orang lain. Ini kita sering alami dalam kehidupan kita bersama. Sangat mudah kita mencap atau membicarakan sesama kita dan melihat kelemahan sesama kita karena merasa diri lebih baik daripada orang lain. Hal ini juga terjadi pada zaman Yesus. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat merasa diri suci dan menolak para pemungut cukai yang dianggap berdosa.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus memberikan suatu ajakan kepada kita untuk bersikap seperti Allah. Allah yang digambarkan oleh Yesus melalui perumpamaan sebagai Allah yang penuh belas kasih. Allah yang bahkan mencari mereka yang hilang dan tersesat. Allah selalu mencari mereka yang berdosa dan diajak untuk bertobat. Itulah belas kasih Allah. Kita juga diajak oleh Yesus untuk berlaku yang sama dalam kehidupan kita. Kita tentu membutuhkan pengampunan dari Allah atas segala dosa-dosa kita. Pengampunan dosa yang telah kita terima tentunya harus kita nyatakan dalam cara hidup kita yang tidak mau lagi berbuat dosa, dan lebih dari itu adalah bertindak mengikuti teladan Allah. Dalam bacaan Injil juga kita diajak oleh Yesus untuk mengampuni sesama kita. Lebih jauh lagi, rela hidup bersama dengan sesama tanpa membuat perbedaan dalam bentuk dan cara apapun. Bukankah kita sama-sama anak-anak Allah? Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, sekali lagi kita diajak untuk bersikap seperti Allah, yaitu berbuat kasih kepada sesama kita. Dan tentunya kita juga diajak untuk mengampuni sesama kita, mengampuni orang-orang yang berbuat dosa kepada kita ataupun sebaliknya. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita mendekatkan diri kepada Kristus, yaitu dengan cara kita bertobat. Maka apakah kita sudah berjumpa dengan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudahkah kita bertobat dan meninggalkan dosa-dosa kita? Allah Bapa yang Maha Rahim, ajarilah kami mengampuni dan memaafkan sesama kami yang bersalah kepada kami. Sebaliknya, beranikanlah kami untuk mau mengakui kesalahan yang telah kami perbuat terhadap sesama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.